Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di dalam pembelajaran matematika untuk kelas 10 Teknik Komputer Jaringan. Pada pagi ini, mohon maaf, pada minggu kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada kamu untuk mencatat tentang operasi pada bilangan pecahan, ya. Mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Juga Bapak memberikan tugas mengenai konversi bilangan pecahan, pecahan ke persen, persen ke desimal, dan seterusnya, ya. Nah, pada minggu ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang operasi pada bilangan pecahan, ya. Kita gabung saja penjumlahan dan pengurangan. Ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi Bapak gabung jadi satu karena mempunyai cara yang sama, ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini sebetulnya sudah di SD juga sudah, di SMP atau MTS juga sudah. Ini hanya sekilas saja, ya. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan syaratnya hanya satu, penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya tidak sama, maka harus dibuat sama terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, maka pecahan tersebut tidak bisa dijumlahkan maupun tidak bisa dikurangkan. Karena syaratnya hanya satu itu. Seperti ini. Dan ini operasi penjumlahan. 2/5 ditambah 3/4. Yang satu penyebutnya 5, pecahan yang satu lagi penyebutnya 4. Maka tidak bisa dijumlahkan. Sehingga harus dibuat sama dulu penyebutnya. Yang 1 5, 1 4 dibuat sama dulu ke satu angka. Cari KPK antara 5 dan 4. Kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 4. Berapa KPK dari 5 dan 4? Berapa? Betul, 20. Berarti kita buatkan ke angka yang sama. KPK-nya 20. Berarti dibuatkan ke angka 20, ya. Buatkan seperti ini. Ini 5 di 20, 4 juga di 20. Gitu, ya. Dibuatkan sama KPK, dibuatkan ke angka yang sama. Kemudian setelah ini 20 dibagi 5. Berapa 20 bagi 5? 4. 4 dikali 2, 8. Simpan angka 8 di sini. Nah, gitu. Paham, ya? Satu lagi. Berapa di sini angka di sini? 20 dibagi 4. Berapa? 2. 2 dikali 3. 6. Berarti simpan angka 6 di sini. Simpan angka 6. Gitu. Sekali lagi paham, ya? Nah, karena penyebutnya sudah sama, ini 20, ini 20. Setelah itu kamu tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Pembilangnya saja kamu jumlahkan. Sama dengan 8 ditambah 6, 14. Penyebutnya kamu tulis kembali 20. Jangan jadi 40. Ya, penyebutnya jangan kamu jumlahkan. Jadi pembilangnya saja kamu jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 14/20. Namun bilangan ini 14/20 ini bisa kita sederhanakan. Kalau hasilnya bisa sederhanakan, 14/20 bisa sederhanakan. Berapa sederhananya ini? 14/20. 14/20 berapa sederhananya? Dibagi berapa? Bagi 2. 14 dibagi 2, 7. 20 dibagi 2, 7. Berarti, ya maaf. 14 dibagi 2, 7. 20 dibagi 2, 10. Nah, berarti hasilnya adalah 7/10. Paham, ya? Itu adalah contoh yang pertama. Yang B. Yang B di sini adalah ada satu pecahan campuran di sini. 7 1/2 pecahan campuran, ya. Sedangkan yang di sini pecahan biasa. Bagaimana caranya? Sama hanya dengan yang ini. Sama saja dengan yang A, ya. Penyebutnya sama tidak? Tidak sama. Kalau tidak sama berarti harus dibuat sama terlebih dahulu. Yang satu penyebutnya adalah 2, satu lagi penyebutnya 4. 2 dan 4 kamu cari apanya? KPK-nya. 2 dan 4 KPK-nya berapa? 4. Berarti kamu buat 4. 7 bagaimana ini, Pak?
7 kamu tulis ulang lagi di sini. 7. Gitu ya. Ini asalnya 2. 2 dan 4 tadi KPK-nya berapa? 4. Berarti kamu 2 ini ganti dengan angka 4. Simpan angka 4 di sini. Ditambah 4 juga kan, karena di sini sudah 4. Ini 3 kamu tulis ulang lagi di sini. 3. Karena kan penyebutnya 4. Ini sudah 4. Kamu tulis lagi di sini angka yang ini, tulis ulangnya. Ya, yang ini nih. Berapa di sini? Tadi seperti ini angkanya. 20 dibagi 5 4. 4 kali 2 8. Simpan angka 8 di sini. Berarti ini juga sama. 4 dibagi 2 2. 2 dikali 1 2. Simpan angka 2 di sini. Nah, paham nggak? Paham ya? Setelah itu kamu jumlahkan. Jumlahkan saja. 7 ada temannya nggak di sini 7 bilangan bulat? Tidak ada. Kalau tidak ada temannya, tulis ulang lagi di sini 7. Gitu. Pecahannya sekarang kamu jumlahkan. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Awas, penyebutnya jangan kamu jumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilang. 2 dan 3. Jumlahkan hasilnya sama dengan 5. Ya. Nah, jadi hasilnya 7 5 per 4. Atau karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berapa lebih besarnya? 5 dan 4. 5 dibagi 4 berapa? 5 bagi 4 1. 1 ya, lebihnya 1 ya. Kamu 1 tambahkan di sini. Yang asalnya 7 jadi 8. Jadi sama dengan 8. Asalnya 7, ngambil 1 dari sini. Ya, 8. Karena 5 bagi 4 1. Sisanya berapa? 1. 5 per 4 itu kan 1 per 4. 5 per 4 itu 1 per 4. 5 bagi 4 1. Sisanya berapa? 1 per 4. Berarti yang 1 yang pertama tadi kamu jumlahkan ke ada 7 di 8, sisanya 1 per 4. Tulis di belakangnya 1 per 4. Paham ya? Gitu. Jadi 7 1 per 2 ditambah 3 per 4 sama dengan 8 1 per 4. Yang C. Yang C itu pengurangan, sama seperti dengan penjumlahan. Ya. Yang C kamu sama seperti tadi, samakan dulu penyebutnya dengan cara dicari KPK-nya 4 dan 3. 4 dan 3 KPK-nya berapa? 4 dan 3. Ya. Berapa KPK 4 dan 3? 12. Terus 12. Ini kamu tulis ulang lagi ya. Ini tulis ulang lagi ya. 7. Ini 4, penyebutnya 1 lagi 3. Dibuat ke angka yang sama. KPK-nya berapa tadi? 12. Nanti kamu ganti dengan angka 12. Simpan angka 12 di sini 12 dikurangi ini 2 kamu tulis lagi. 3 kamu ganti dengan 12. Sama dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, ya. Berapa angka di sini? 12 dibagi 4 3. 3 kali 3 9. Simpan angka 9. Yang di sini 12 dibagi 3 4. 4 kali 2 8. Simpan angka 8 di sini. 7 ada temannya. Mana temannya? 2 ini. Kurangkan. 7 diambil 2. 7 diambil 2 5. 9 pembilang dikurangi pembilang. 9 diambil 8 1. Penyebutnya jangan dijumlahkan atau jangan dikurangkan. Tulis lagi 12. Jadi hasilnya 5 1 per 12. Paham ya? Nah, itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan syaratnya hanya satu. Penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya harus sama, kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Beda hanya dengan perkalian atau pembagian. Kalau perkalian pembagian tidak usah sama, kalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Gitu ya. Kalau perkalian tidak usah sama, penyebutnya tidak sama, kalikan saja dua-duanya. Ya. 31 per 3 seperti ini nih. 31 per 3 campuran nih.
Kalau 31/3 kalau campuran kamu harus dibuatkan kepecahan biasa dulu ya. 31/3 berapa pecahan biasanya ini? Berapa pecahan biasanya? 3 kali 3 9. 9 tambah 1 10, berarti 10/3. 10/3 pecahan biasanya dikali 2/5 dikali 2/5 sama dengan. Nah, kalau ini perkalian tidak usah sama penyebutnya. Kamu tinggal kalikan saja. Pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Berbeda dengan yang ini. Ya. 10 kali 2 20 per 3 kali 5 15 gitu. Jadi 20/15. Sederhanakan angkanya kalau bisa disederhanakan. Kalau masih bisa. Kalau tidak bisa disederhanakan, jangan sederhanakan lagi. Ini bisa tidak disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? 20 kali 15 dibagi berapa? Dibagi 5. 20 bagi 5 4. 4 per 15 bagi 5 3. 4/3. Karena ini pembilangnya lebih sering penyebutnya, buatkan pecahan campuran. 4/3. Pecahan campurannya bagaimana? 4 dibagi 3 1. Sisanya berapa? 1/3. Nah, jadi 3 1/3 dikali 2/5 sama dengan 1/3. Satu lagi, pembagian. Kalau pembagian adalah perkalian dengan kebalikannya. Ya, kalau pecahan. Sekali lagi, perkalian pembagian itu sama dengan perkalian, pembagian pecahan itu sama dengan perkalian bilangan yang pertama dengan kebalikan dari bilangan yang kedua. Contoh, 5/6 dibagi 1/4. Perkalian sama dengan pembagian. Berarti 5/6 dikali nih kebalikan dari ini 1/4. Kebalikan dari 1/4 berapa? 4/1. Dibalik saja angkanya. Begitu saja, sederhana. Kesalahannya kalikan seperti yang nomor A. Ya, kalikan saja. 5 kali 4 20. 6 kali 1 6. Jadi hasilnya di sini 20/6. Sederhanakan 20 dan 6 dibagi berapa? Bagi 2. 20 dibagi 2 10. 6 bagi 2 3. 10 dibagi 3 pecahan campuran. 10 bagi 3 berapa? 3. 3 ya. 3 kali 3 kan 9. Sisanya 1 ya. 1/3. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.